Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersama-sama menaikkan pujian Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagu pujian yang dinaikkan mengundang kita untuk menerima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Nah, salah satu tempat di mana kita bisa menerima sukacita surga itu adalah di dalam kesendirian dan di dalam keheningan itu. Itulah tema kita pada hari ini, Solitude and Silence. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami pagi hari ini bisa berkumpul bersatu hati, menaikkan pujian, dan juga saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengarkan boleh memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Ampuni dosa kami, supaya kami dilayakkan untuk disapa oleh kebenaran Allah yang agung. Bicaralah ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu Solitude and Silence, kesendirian dan keheningan, ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita lihat bersama. Di dalam kitab Markus, kita akan melihat bagaimana kesendirian dan keheningan itu merupakan bagian yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Nah, yang pertama kita akan lihat dari Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Di sana firman Tuhan mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagian ini mengingatkan kita bahwa di pagi hari Yesus biasanya pergi mencari tempat yang sunyi untuk dia bisa berdoa, mencari tempat yang hening di mana dia bisa berbicara dengan Bapanya di surga. Nah, mungkin tidak mudah bagi kita saat ini untuk menemukan tempat yang hening, gitu ya, tempat yang di mana kita bisa benar-benar sendiri. Tapi paling tidak kita punya kamar kita. Kamar tempat kita bisa menikmati kesendirian kita dan juga menikmati keheningan kita. Nah, ada beberapa suara dalam kehidupan kita. Ada suara yang bisa kita kendalikan, tetapi ada juga suara yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, suara yang tidak bisa kita kendalikan misalnya suara hujan atau suara orang lain,
gitu ya. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah suara kita sendiri, ataupun juga perangkat atau alat-alat yang kita dengarkan. Kita bisa mematikannya dan menikmati keheningan itu. Dan hari ini kita akan coba mencoba menerapkan bagian itu. Bagian kedua dari kitab Markus yang menolong kita melihat bahwa solitude di dalam kekristenan itu penting dari Markus pasal 6 ayat 31. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Memang meskipun kalau kita baca bagian selanjutnya dari ayat-ayat ini, kita melihat bahwa pada akhirnya Yesus dan murid-muridnya tidak bisa sendiri juga karena orang banyak begitu berupaya menemukan mereka. Dan akhirnya pun mereka dilayani oleh Yesus dan murid-muridnya. Akan tetapi dari bagian ini kita melihat bahwa upaya terus mencari kesendirian itu penting bagi kekristenan. Dan juga solitude Kristen itu berbeda dengan bertapa, ya. Karena solitude Kristen sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari komunitas. Artinya kita memang mencari kesendirian, tetapi pada akhirnya kita kembali ke dalam komunitas untuk melayani komunitas. Nah, di dalam bagian ini kita perlu mencari kesendirian, mencari keheningan untuk menemukan kekuatan baru, untuk menemukan arahan baru, untuk menemukan pimpinan baru, untuk menemukan semangat baru, untuk menemukan perspektif baru di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi lebih baik. Dan itu didapatkan karena adanya waktu-waktu di mana kita membangun kesendirian bersama-sama dengan Tuhan, keheningan bersama-sama dengan Tuhan. Bagian ketiga dari kitab Markus di mana kita bisa melihat bahwa kesendirian dan juga keheningan itu penting, itu diambil dari Markus pasal 14 ayat yang ke-32. Kisah ini menceritakan masa-masa kesengsaraan Yesus. Nah, dimulai dari peristiwa di Taman Getsemani. Di dalam ayat itu dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, ya, sementara aku berdoa. Ketika kehidupan kita berat, ya, ketika kehidupan kita dalam himpitan, kita merasa hidup kita penuh dengan tekanan, menikmati kesendirian dengan Tuhan merupakan bagian di mana kita bisa mendapatkan kekuatan baru, penghiburan, dan juga semangat dari Tuhan. Dalam kisah ini kita belajar bahwa bukan hanya ketika kita sibuk kita membutuhkan keheningan, bahkan di masa-masa berat kehidupan kita pun keheningan tetap dibutuhkan. Nah, itulah gambaran bagaimana keheningan penting di dalam kehidupan Kristen, dan kita lihat itu dari teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, bagian ini sangat menarik dan kita akan coba nanti setiap kita yang dengarkan firman Tuhan ini, nanti kita akan coba ambil waktu untuk kita sendiri dan juga menikmati keheningan di dalam Tuhan. Bagian lain dari firman Tuhan juga yang mengingatkan kita pentingnya keheningan, yaitu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa berdiam itu sebenarnya bagian yang wajar untuk dilakukan dalam kehidupan. Sama wajarnya dengan kita berbicara. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, itu hal yang wajar, sama wajarnya dengan ketika kita berhenti melakukan aktivitas. Ketika kita mendengarkan musik, sama wajarnya ketika kita memilih untuk tidak mendengarkan musik. Jadi berdiam, menikmati kesendirian itu adalah hal yang wajar. Nah, seringkali kita merasa diri kita aneh, gitu ya. Kalau kita menikmati kesendirian, kemudian kita menikmati keheningan, mungkin itu hal yang tidak biasa kita lakukan. Bagi kita mungkin itu hal yang tidak wajar. Nanti ketika kita mencoba bagian ini, mungkin ada yang akan merasa, ini kok agak aneh ya, berdiam, tidak ngomong apa-apa, tidak dengar apa-apa, menikmati keheningan. Mungkin ada yang merasa aneh. Tetapi sesungguhnya bagian ini mengingatkan sebenarnya itu adalah hal yang wajar untuk kita lakukan. Ada waktu memang untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Bagian terakhir yang kita lihat dari firman Tuhan untuk menolong kita memahami pentingnya keheningan dan kesendirian itu dari kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan di dalam bagian ini menyatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali ya kita melihat bahwa kalau kita tinggal tenang, berdiam diri, itu kita melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Pemahaman yang sama juga dimiliki oleh bangsa Israel dalam konteks Yesaya pasal 30 ayat 15. Ketika itu mereka diperhadapkan pada masalah, ada bangsa lain yang menyerang mereka, dan mereka mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Bukannya datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, yang mereka lakukan adalah mengandalkan Mesir yang punya kekuatan perang. Karena itu mereka bersekutu dengan Mesir untuk berharap mereka mendapatkan pertolongan dari bangsa Mesir.
Tuhan berpesan kepada mereka, jangan cari pertolongan kepada Mesir. Andalkanlah Tuhan, kamu cukup berdiam diri dalam keheningan, dalam ketenangan. Nantikan Tuhan menolong. Tetapi Israel pada saat itu tidak percaya. Bagian ini semoga tidak terjadi dalam diri kita. Kita perlu melihat bahwa ketika kita berdiam diri, kita tidak sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi justru di sanalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dalam tinggal tenang, berdiam diri di hadirat Tuhan. Ada satu buku yang menarik ya, yang bicara tentang keheningan dan kesendirian, yaitu buku yang ditulis oleh Ruth Barton berjudul Invitation to Solitude and Silence. Di dalam buku ini ada beberapa kutipan yang menarik ya, yang menggambarkan bagaimana seharusnya kesendirian dan keheningan itu dimiliki oleh orang percaya. Salah satu kutipan yang menarik di dalam buku itu adalah kutipan dari Henry Nouwen yang mengatakan bahwa tidak mungkin seorang yang punya kehidupan spiritual tanpa memiliki kesendirian atau solitude itu. Orang yang tidak punya waktu untuk menikmati kesendirian dan keheningan bersama dengan Tuhan berarti orang yang tidak menganggap serius kehidupan rohani itu. Nah, itu kata Henry Nouwen. Artinya kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh melihat kehidupan rohani itu penting, maka kita adalah orang yang punya waktu untuk solitude, untuk sendiri dan hening bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita orang yang menganggap serius kehidupan rohani itu? Kalau kita menganggap serius kehidupan rohani itu, berarti kita punya waktu sendiri dan menikmati keheningan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan hari ini spesial karena ada tantangan untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya menantang kita untuk menikmati kesendirian dan keheningan bersama-sama dengan Tuhan selama 10 menit saja. 10 menit ini bisa sangat lama gitu ya kalau kita tidak terbiasa dengan keheningan. Dan ini merupakan masa 10 menit ini masa penuh cobaan karena kita akan mencoba menikmati keheningan itu di tengah-tengah banyaknya hal yang bisa mengganggu keheningan kita. Karena itu mari upayakan jangan ada suara lain ya kecuali suara Tuhan yang kita akan coba dengarkan di dalam hati kita. Untuk 10 menit ke depan mari kita coba matikan suara-suara yang lain, suara musik, suara apapun yang bisa mengganggu keheningan kita. Nanti jika ada yang berhasil silakan komen ya, silakan komen di bawah berhasil menyelesaikan tantangan ini, menikmati keheningan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menolong kita di dalam keheningan ada 5 pertanyaan yang saya pilih dari Alkitab. Ada dari sekian banyak pertanyaan, ada 5 pertanyaan penting. Semoga ini menolong kita di dalam relasi kita dengan Tuhan pagi hari ini. Pertanyaan ini disampaikan Tuhan secara langsung. Pertanyaan yang pertama itu adalah, di mana kamu? Ini merupakan pertanyaan Tuhan kepada Adam setelah ia makan buah pengetahuan yang dilarang itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan kepada Elia yang pada saat itu dalam ketakutan dia lari menyingkir ke padang gurun. Gitu ya. Kemudian Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Dia dipanggil untuk melayani tapi dia ada di padang gurun. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Dan kemudian pertanyaan yang keempat adalah, menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika orang lain punya pandangan tentang Yesus, menganggap Yesus itu Nabi, Yesus itu Elia, Yesus itu Yeremia. Tuhan Yesus menatap murid-muridnya dan berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada Petrus ketika berada di tepi pantai. Dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini membuat Petrus itu menangis gitu ya. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, 5 pertanyaan ini semoga menolong kita untuk berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan di dalam kesendirian kita. Tidak ada suara lain kecuali kita berupaya mendengarkan suara Tuhan. Semoga kita berhasil di dalam tantangan ini. Tantangan 10 menit itu dimulai nanti dengan bunyi tanda lonceng, ya, dan kemudian 10 menit itu berakhir juga ditandai oleh bunyi lonceng. Dan di masa-masa itu tidak ada suara dan kita ada di dalam keheningan. Setelah kita menyelesaikan tantangan ini, mari kita ambil waktu teduh masing-masing pribadi di hadapan Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga berhasil, Tuhan memberkati.